Halo Lexri, Lex Surti, Kang Adimun, gimana kabarnya? Dan para Yayu Kakang semuanya, Santos Sapi, anaknya Mbok Tira hadir lagi nggih. Untuk hari ini, saya itu sudah membuat adonan ublek-ublek nasi dicampur pisang. Tapi saya juga belum tahu itu nanti akan dipanggang, dikukus, apa dimasak menggunakan magicom. Belum ngerti babar belas. Masih dipikir karena adonannya itu sekarang lagi diistirahatkan, nggih. Jadi akan jadi seperti apa? Saya juga nggak tahu. Resepnya pastinya mengarang indah nggih kalau si botak ini membuat makanan. Langsung OTW capcus saja, diikuti videonya dari awal hingga akhir nanti, nggih. Cus. Para lilike dan sedulur semua, ini saya ada nasi wadang 1 gelas. Udah saya masukkan ke dalam gelas nggih. Ini biar gampang hitungnya. Kadang-kadang banyak orang yang komplain, itu satu centong berapa sih beratnya? Saya ngambil pertama 100, kedua 150. Lalu dia ngambilnya nggak stabil, jadinya nggih naik turun nggih. Giliran gitu komplain nggak jadi. Jadi sekarang saya pakai takaran gelas. Ini 1 gelas. Selanjutnya ini akan saya tambah pisang sebanyak 3 biji. Ini belum dionceti kok, kelalen. Oke, cemplung-cemplung saja ke sini. Kemudian ini diwenyet-wenyet. Ini harusnya menggunakan blender lebih gampang, nggih. Tapi kemarin ada yang mengeluh lagi, saya nggak punya blender. Saya tidak akan menyalahkan, itu lumrah wong tidak punya blender. Nggih, banyak. Orang saya punya blender juga belum lama. Ini penyet-penyet saja begini. Ini karena kita tidak menggunakan blender, menyet-menyetnya agak lama Pak Bung, biar nasinya hancur, biar kayak bubur. Nggak apa-apa, sekalian olahraga. Saya mau pakai pencetan muntu bae lah Pak Bu, kesuwen pakai pencetan kentang. Ini kayaknya akan lebih cepat lembut. Abang-abangnya rantai blender kayak gini ya, gitu lah. Jebule kesel kok Pak Bu. Ini udah lama nggak halus-halus ini kok. Jadi ini mungkin nanti akan saya saring mawon nggih, biar agak cepet. Caranya ini saya tambah air dulu. Airnya 1 gelas menggunakan gelas yang sama nggih takarannya ini. Ini kalau di blender sebenarnya nggak sampai 30 detik udah halus semua nggih. Tapi saya pengen merasakan. Jangan sampai lupa bahwa saya juga pernah nggak punya blender. Saya nyaringnya menggunakan saringan kayak gini nih. Biar nanti kalau ada yang protes lagi, saya nggak punya saringan yang kayak gitu. Ya kalau yang kayak gini banyak di pasar nih Bung nggih. Jadi nggak ada yang komplain lagi nanti. Karena kalau ada yang komplain kadang saya kepikiran, aduh jangan-jangan saya masih apa nggih. Takutnya nanti dibilang pamer-pamer, padahal ya orang sendiri pamer nak. Orang barang-barang saya juga bel gede semua. Ini saya penyet-penyet sekali lagi. Kalau tetap nggak bisa halus, ya udah. Saya cemplungkan saja, nggih. Udah Pak Bu, ini tinggal sedikit, tidak saya lanjutkan lagi, nggih. Ini udah lumayan kok hasilnya. Walaupun ini jatuhnya nasinya nggak 1 gelas, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan blender, nggih, takarannya tepat 1 gelas, nggih. Berhubung ini menggunakan doser-doser, saya udah capek. Nih segini aja saya gunakannya. Sekarang saya balikin lagi ke baskom. Sekarang saya masukkan tepung terigu, tepung terigu ini tepung kanji bin tapioka bin tepung aci nggih. 1 gelas juga menggunakan takaran yang sama, gelas yang saya pakai tadi untuk mengambil air dan nasi. Sekarang saya tambah tepung terigu, ini tepung terigunya juga sama 1 gelas. Gelasnya sama nggih, gelas yang tadi saya pakai. Ini tepung terigu yang saya gunakan terigu cakra, protein tinggi artinya nggih. Kalau Bapak Ibu nggak ada tepung cakra nggih, gunakan yang pro sedang saja. Berikutnya saya akan memecahkan telur. Ini telurnya harusnya cuma pakai 2, tapi berhubung telur yang saya gunakan itu telur cicak, kecil banget telurnya, jadi saya memakai 3 biji. Saya tambahkan santan 1 bungkus, ini yang ukuran 65 ml.
Cemplungkan saja ini, gampang-gampang saja. Pokoknya resep kalian itu cuman satu aku sayang ibu. Dan ini pun gula pasirnya 1 gelas. Cemplungkan saja. Ublek-ublek. Ini nanti kalau kurang encer tambah air sedikit nggak apa-apa Pak Bu nggih. Udah cukup kok, ini nggak perlu ditambah air. Pas 1 gelas saja tadi. Karena sekarang temanya adalah 1, makanya vermipanya pun saya akan menggunakan 1 bungkus. Ini masukkan saja semua. Alasan lainnya menggunakan 1 bungkus karena adonan ini agak berat Pak Bu. Menggunakan nasi, menggunakan pisang. Kalau cuma menggunakan nasi saya masih bisa menggunakan 1 sendok makan. Tapi karena ini double beratnya, jadi saya gunakan 1 bungkus. Ini nanti jangan ada yang komplain lagi, aduh telurnya banyak. Ini kan kalau bapak ibu menggunakan telur yang besar cukup 2 saja. Ya masih banyak. Pengennya berapa? Kadang saya tanya balik, nggak dijawab. Mungkin yang kadang komplain itu pengennya telurnya cuma pakai separoh. Tapi cita rasanya kayak pakai telur 10. Apa kayak gitu ya? Itu baru pakai telur 3 udah dikomplain. Kalau saya nanti kalau bikin apa itu namanya lapis legit yang kuning telurnya sampai 40, apa kabar dunia nggih. Dah, ini akan saya istirahatkan selama minimal 1 jam. Lihat situasi, kalau situasinya panas banget di luar nggih cukup 1 jam, tapi kalau lagi apa namanya hujan-hujan gitu nggih bisa 2 jaman. Dan ini setelah 1 jam pas Pak Bu, banyak banget nggih busanya ini. Ini saya aduk-aduk lagi dulu. Selanjutnya saya akan memberi minyak goreng ke dalam adonan. Ini berapa minyak gorengnya? Sekitar 7 sendok makan. 1, loro, telu, 4, 5, 6, 7. Ini saya tambah garam saiprit. Diaduk rata maning sampai minyak lentiknya rata nggih. Jangan sampai cuma ngendon di bawah saja itu minyaknya, harus tercampur rata. Dan sekarang bapak ibu juga harus sudah merebus air di dandang, karena setelah ini kita akan mengukus nggih. Ini sebenarnya paling bagus itu dipanggang, tapi kadang ada yang ngeluh saya nggak punya panggangan. Ya udah, hari ini saya akan membuatnya untuk dikukus saja. Dan ini akan saya tambah pewarna nggih biar nonjol warnanya. Ini sebenarnya sudah warnanya kuning sedikit kecoklatan, tapi masih pucat nanti kalau di kamera. Jadinya saya tambah warna kuning saja ini biar lebih asoy gitu kan, kelihatan cantik. Selanjutnya saya akan menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang yang panjangnya sekitar 25 cm, lebarnya sekitar 10 hingga 12. Kalau dalamnya sekitar 5 atau berapa nggih? 5 ini. Kurang lebih 5. Selanjutnya ini akan saya tutup, tapi cuman separuh saja, nggak ditutup full nggih. Kita biarkan adonannya hingga ada bolong-bolongnya, karena kita menggunakan ragi instan, jadi konsepnya memang seperti itu, ada bolong-bolongnya, baru nanti kita tutup rapat. Mirip kayak kita membuat martabak manis. Dan ini sekitar 15 menitan Pak Bu setelah dikukus nggih. Permukaannya sudah kering. Jadi ini akan saya tutup rapat pecipet nggih. Ini akan saya kukus lagi sekitar 30 menitan. Tetap gunakan api yang besar. Dan ini kondisi setelah 10 menit saya matikan kompor Pak Bu nggih. Agak susut semending sih, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita lihat hasil bagian dalamnya nanti seperti apa nggih. Ini sudah mandan dingin Pak Bu. Saya akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini kok mandan kenyal-kenyal lucu nggih. Mungkin karena menggunakan pisang itu dan apanya banyak juga kanjinya. Lucu tuh, kenyal-kenyal bukan seperti bolu biasa ini nggih. Ini makanan Santo yang sungguh luar biasa ini. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Tuh, seperti ini.
lumayan cantik kok Pak Bu. Tuh. Tuh. Nggih. Ini bukan yang bolu kalau disenggol patah, ini kenyal-kenyal seperti ini tuh. Ini langsung saya potong-potong saja nggih, langsung disajikan ke piring. Niki sedulur semuanya, setelah dipotong-potong hasilnya begini. Cantik banget Pak Bu. Tapi saya nggak tahu ini namanya makanan apa. Monggo dicoba nggih. Kalau dari teksturnya ini sih mandan kenyil-kenyil kayak gitu, bukan yang lembut terus prol di lidah, enggak di mulut, tapi ini enak banget aromanya. Aroma pisangnya kuat banget. Yang jelas Bapak Ibu harus nyoba. Kalau Bapak Ibu ada alasan tidak punya alat, ini tidak menggunakan alat apa-apa kok, cuma di kopiok-kopiok gitu saja, didang jadi. Nggih, dicoba nggih. Enak. Kalau dari tekstur pas dimakan mirip-mirip apem, tapi manisnya enak banget ini karena manis, cenderung lebih kayak manis pisang digodok, direbus. Enak. Tidak ada ruginya mencoba nggih, karena bahannya murah-murah, peralatannya gampang. Saya yakin seluruh ibu-ibu di dunia punya peralatan kayak gini. Kalau cuman kukusan gandang, nggih. Kalau nasi mungkin hanya orang-orang Asia yang punya. Nggih pun Bapak Ibu. Sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu nggih. Ini tampang saya sebenarnya udah mandi kok malah jadi kelihatan jelek. Jadi harusnya nggak usah mandi lagi aja. Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Permisi.